Yang kedua yang ingin saya sampaikan sebelum kita membahas tentang 10 hari utama di dalam setahun, yaitu ketahui baik-baik perbedaan antara si fulan yang beriman dengan si fulan yang beriman dalam amalnya. Dalam amalnya. Adapun perbedaan rupa, perbedaan harta, maka bukan menjadi standarisasi untuk dibedakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi ukuran perbedaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalnya. Ini harus kita pahami baik-baik. Yang menjadi ukuran si fulan mulia di sisi Allah, si fulan mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah adalah dilihat dari sisi amalnya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Kenapa saya sebutkan poin yang kedua ini yang berkaitan dengan amal saleh? Karena ketika di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, entah kita sudah masuk malam ini atau malam depan, nanti lihat pengumumannya. Karena banyak yang bertanya kepada saya, Ustaz, tanggal 1 Dzulhijjah apakah hari Jumat atau hari Sabtu? Saya bilang tunggu pemerintah Indonesia mengumumkannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau dilihat dari tanggalan apabila Sabtu. Kalau dilihat dari tanggalan Sabtu. Ya, yang jelas ini adalah ilmu untuk kita menghadapi 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya sebutkan tadi, karena di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah waktu untuk beramal, bukan waktu untuk bergaya. Nanti ada hadis-hadis yang menunjukkan ayo kita beramal. Yang paling mulia dan paling tahu kesempatan emas, berarti dia paling cerdas, adalah orang yang paling banyak amalnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang paling mulia dan paling tahu kesempatan emas, otomatis dia adalah orang yang paling cerdas, yaitu yang paling banyak amalnya di 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Sebelum saya sebutkan keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, 10 hari yang paling agung dalam setahun dengan kesepakatan para ulama, yaitu kita harus ketahui amal saleh adalah buah dari iman. Apabila ada orang mengaku beriman, maka dia salah satu buah imannya adalah amal saleh. Kalau ada orang mengaku beriman, kemudian kurang amal salehnya, berarti imannya cuma sebatas klaim, cuma sebatas akuan, pengakuan, tidak ada bukti. Karena para ulama ketika menafsiri iman, mendefinisikan iman, mengartikan iman kata mereka, iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Artinya iman adalah ucapan dengan lisan, amalan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Siapa yang meyakini di dalam hatinya, saya beriman, tetapi tidak beramal, ini berarti cuma sebatas klaim, seperti orang-orang munafik. Kemudian bertambah iman tersebut dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman, dan berkurang iman tersebut dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah, poin kedua yang saya sampaikan tadi, bahwa standar seseorang mulia, tinggi kedudukannya di sisi Allah bukan karena rupa, bukan karena harta, tetapi karena iman. Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Iman dan amal saleh. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Poin kedua yang barusan saya sampaikan, yaitu bahwasanya amal saleh min lawazimil iman,
amal saleh adalah konsekuensi keimanan. Siapa yang mengaku beriman, maka dia beramal saleh. Lihat, Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusrin. Habis itu, illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia di dalam kerugian, kecuali orang yang beriman. Iman bukan hanya sebatas klaim, tetapi wa 'amilus shalihat, beramal saleh. Makanya poin kedua yang ingin saya sampaikan, amal saleh adalah bukti implementasi keimanan, bukti dari iman seseorang. Kalau seandainya malas beramal, maka berarti imannya cuma sebatas klaim, pengakuan saja. Dan ini sebuah kekurangan.